Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Mau masuk Kristen, mereka tidak dipublikasi karena takut. Tetapi sebaliknya, kalau yang dari Kristen pindah ke Islam, digembar-gemborkan. Begitu. Oke, Hilda, gimana ceritanya Hilda? Jadi, perkenalkan dulu, nama aku Hilda. Iya. Di Jakarta Barat. Oke. Nah, aku mau ceritain tentang perjalanan aku. Sebenarnya kalau untuk sekarang aku masih dibilang Muslim karena aku masih perjalanan dalam belajar tentang Alkitab sama menuju ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau cerita kayak mungkin mau nanya lebih banyak ke kakak kali ya. Kenapa? Kalau aku kan masih dibilang Islam ya kak. Aku dapat restu dari mama sama papa sama yang lain tuh susah banget kak. Buat dapetin kayak izin aku buat pindah ke Kristen tuh jujur susah banget. Di sini boleh nggak aku ceritain awal? Boleh. Kenapa aku mau ke Tuhan Yesus. Jadi awalnya itu aku mama sama papa aku pisah. Oke, jadi aku ikut sama mama dan aku sekolah sambil kerja di SMP. Sekarang aku udah SMK kelas 1. Aku di sini kayak pindahlah aku kayak sama mama. Dan aku kan waktu itu ada sempat problem ya sama mama. Jadi aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu aku jauh dari rumah. Aku sama teman-teman aku sekolah tapi masih sekolah tapi sambil kerja. Di situ di lingkungan aku teman-teman aku semuanya Kristen. Oke, jadi aku di sini maaf aku cerita sejujurnya tapi bukan ngejelekin Kristen ya. Jadi awalnya tuh teman-teman aku mereka orang sering banget denger lagu rohani yang bener-bener kayak aku tuh risih kak. Aku kayak apa sih gitu, kayak nggak asik banget nih lagunya, nggak enak gitu. Terus akhirnya aku kayak apaan sih, kenapa lu maaf banget kayak aku harus ngomong ini, kayak kenapa lu harus nyembah dia gitu. Akhirnya pas aku denger lagu itu tiba-tiba banget aku nangis kak. Nangis terus kayak kok jadi kepikiran ya. Besokannya nggak lama aku jadi suka lagu itu. Pertama kali lagu yang aku denger tuh yang lagu gereja, aku nyanyi Haleluya. Dan di situ tuh kayak aku besokannya langsung mimpi kalau aku tuh di dalam posisinya tuh gelap banget. Gelap. Dan nggak lama dari situ aku baptis. Oh, jadi sudah dibaptis? Belum, jadi di dalam mimpi itu. Oh, dalam mimpi juga, oke. Terus pas di dalam mimpi itu aku dibaptis, akhirnya aku mutusin buat, oh ya udah untuk belajar ke Kristenan dengan baca Alkitab semuanya. Tapi aku ada perlakuan yang nggak enak dari teman-teman aku, dari yang teman-teman aku Islam. Jadi aku maaf banget harus cerita ini, tapi emang ini beneran kejadian sama aku. Jadi dibilang kayak gini sama yang lain kayak, kenapa lu harus banget pindah dari yang Islam ke Kristen, kan dia nyembahnya patung lah, terus kayak ya udah lu sekarang makannya babi gini tuh sakit banget kak dengernya. Padahal kayak aku di situ lagi semangatnya buat baca Alkitab. Nah terus di sini aku mau nanya sama kakak kayak gimana sih gimana ya ngomongnya, kalau tanggapan kakak kalau misalnya kita ikut jalan Tuhan Yesus, kita gimana ya kak, dilecehin banget, ngerti gak sih? Iya, jadi apa yang Yesus ajarkan begini, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Seperti itu. Jadi dalam kekristenan itu, kita berbicara bagaimana Yesus itu memerintah di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya kita melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia itu apa? Supaya kita itu hidup mengasihi sesama kita, seperti itu. Terus buat jadi sedih deh. Buat aku awalnya tuh kan izin ya sama mama buat aku pindah ke Kristen. Terus mama tuh sempet ngomong gini ke aku kakek, yaudah lu, aku disuruh keluar dari rumah, nggak boleh tinggal di rumah. Terus akhirnya aku keluar dari rumah itu dan mama udah nggak mau nganggap aku lagi. Sampai mama nggak ngabarin aku, nggak
terus nggak cariin aku kemana-mana, tapi makin kesini tuh aku ngomong lah pelan-pelan ke mama kan, ya aku jelasin kalau aku pindah ke Kristen tuh bukan karena ikut teman-teman atau karena perasaan teman-teman aku tuh, enggak, aku karena emang dari niat hati kak. Itu kan. Terus akhirnya mama kesini-sininya tuh masih kayak izinin aku, dan sekarang tuh boleh pindah ke Kristen, puji Tuhannya kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih sama kak, sebenarnya aku sakit banget sih kak, kayak dengerin teman-teman yang ngomong ke aku tuh kayak nggak enakin banget, kayak dari yang makan inilah, makan itulah, kenapa nyembah Tuhan lah. Aku kan orangnya overthinking banget ya kak. Kalau dibilang yang nggak ngenakin kayak gitu tuh langsung kepikiran, itu gimana ya kak? Iya, seperti itu tadi. Intinya kalau kita belajar hidup mengasihi, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang mengendalikan hidup kita. Walaupun mereka berkata apapun, tetap kita menunjukkan atau membalas sesuatu yang mereka perbuat itu, yang jahat itu tetap dengan yang baik, seperti itu. Oke. Kira-kira kakak ada dukungan gak ya buat aku, kayak mungkin... Kalau gitu bisa misalnya di gereja atau bagaimana begitu? Gimana kak? Bisa mungkin mendatangi gereja yang terdekat, gabung dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan ajaran Kristus banyak, tetapi gabunglah dengan komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya? Tapi aku kalau ngomong gitu nanti dihujat. Nah iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi, jadi mungkin besok, makanya coba jelaskan. nih, oke, saya bacakan ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, maka orang-orang muslim akan membunuh mereka sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon itu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia. Ngeri bang. Ini bang ajaran agama Islam bang. Saya cuma mau bilang begini bang. Bang, ini saya yang ngomong ya, ini saya yang ngomong. Mustahil seseorang menjadi Islam di detik yang sama dia tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil bang. Kalau Anda jadi orang Islam, sesungguhnya Anda sudah didesain, dibentuk sebagai orang-orang yang membenci satu kaum, yaitu orang Wahyudi dan Nasrani. Enggak, masalahnya bukan begitu Bang Adis. Masalahnya gimana lagi Bang? Itu kabar yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Aduh, kabar apa lagi Bang? Ya, itu kabar yang disampaikan tidak akan terjadi kiamat. Nah ini juga bentuk dari pertolongan Allah. Sehingga maksudnya begini Bang Edis. Bang, sekarang Bang, gini sedikit saya. Ya. Gini Bang ya, gini. Bang, orang-orang Islam yang alim, orang-orang Islam yang memikirkan akhirat, mereka merindukan akhirat itu nggak, saya tanya? Mereka merindukan itu nggak Bang? Merindukan. Nah, orang-orang yang sangat merindukan akhirat, mereka ingin menjadi syuhada. Makanya mereka di dalam hadis dikatakan tidak akan terjadi itu hari kiamat itu, hari akhirat itu nggak akan terjadi sampai kamu memerangi ini Wahyudi ini dan membunuh mereka. Makanya mereka itu sekarang memerangi dan membunuh itu biar kiamat itu terjadi. Makanya saya bilang Bang, ini ajaran ini bahaya Bang, bahaya. Makanya Bang, hancur negara-negara kayak begitu Bang. Saya tanya dulu boleh Bang Edis? Silakan. Ya. Kan begini Bang. Sekarang yang kita lihat yang sekarang ini di mana? Makasih Hiroshi, makasih. Di mana orang Palestina yang kemudian dibantai oleh Yahudi, gitu kan? Bang, begini Bang. Ngomong dulu. Ini ada kabar nanti Abang kena ban kalau ngomong begitu. Gini. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Bahasanya disensor dulu Bang, disensor. Biar Abang tidak kena ban. Iya. Bagaimana di orang-orang umat Islam kemudian dibantai itu kan? Ya, sudah tahu sih seperti ini, maksudnya seperti yang kenyataan yang sekarang. Ini bukan persoalan. Ini coba bagian daripada gambaran berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat. Gitu, Bang. Tidak akan terjadi kiamat. Ya. Ini ya, Bang ini. Bang, ini Abang ini nggak nyambung, Bang. Gini ya, Bang ya, dengar ya, gini. Yang menjadi problem kita, sebenarnya begini, Bang. Banyak orang-orang Islam itu yang mereka itu memakan informasi mentah-mentah. Tapi saya nggak mau bahas ke situ Bang, kata itu nanti kita bisa kena ban sama TikTok, soalnya udah banyak kejadian. Gini, kita itu membaca sebuah hadis-hadis, literatur di dalam agama Islam yang menginspirasi seorang Islam itu ingin melakukan hal yang sama seperti yang diperintahkan Muhammad. Muhammad itu Bang dalam sebuah hadis mengatakan bahwa dia itu diutus untuk memerangi manusia.
sampai seseorang itu mengucapkan syahadat. Abang tahu itu? Enggak. Coba lihat datanya. Oke, baik. Banyak orang Islam tidak tahu. Oke, Bang. Kita teman-teman Kristen, kita harus sabar ya. Nih, kita harus sabar ya. Saya tunjukkan lagi kepada Anda, ya, bahwasanya Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau manusia itu tidak mengucapkan syahadat, darah dan harta mereka itu nggak aman, Bang, dari Muhammad. Ya. Nih, biar Abang tahu ini kelakuan Muhammad nih, Bang. Nih. Ya, ini tidak saya buat-buat, Bang. Ya, bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih, ini hadisnya. Ini terjemahannya, Bang. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami. Hanad telah menceritakan dan seterusnya. Ini isinya aja, Bang, ya. Nih. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darahnya dan merampas harta mereka. Ini, Bang. Ini, Bang. Ini ajaran Islam, Bang. Bagaimana orang, makanya saya bilang, Bang, kepada BNPT, ya, kepada organisasi-organisasi yang ingin Indonesia aman, sejahtera, ini hadis-hadis kayak begini, Bang, harus dihapus aja, Bang. Ini menginspirasi orang-orang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa itu, Bang, para pengantin-pengantin itu, Bang. Mereka yang pengen bercita-cita menjadi syuhada. Mereka itu, Bang, tahu nggak, Bang? Itu orang-orang polos yang nggak tahu apa-apa, Bang. Dicekokin, akhirnya mereka berangkat bawa bom, rangsel, ada bomnya. Bang, kalau itu menimpa saudara kita, menimpa tetangga kita, menimpa orang-orang yang kita kasih, bahkan menimpa kita sendiri, gimana, Bang? Kita lagi jalan-jalan, lagi enak-enak jalan, tahu-tahu dum. Udah kejadian, Bang, berulang-ulang, Bang. Udah kejadian. Ya, saya turun dulu ya. Kabur dia kan. Aduh, kabur. Coba, Bang, berikan dukungan Anda, berikan dukungan dan support Anda supaya kita bersama-sama bersatu padu. Supaya apa? Supaya hadis-hadis yang menginspirasi orang-orang ingin menjadi teroris dihapuskan, Bang. Gimana kira-kira? Enggak. Kan? Oh, turun ya. Oke lah, Bang. Saya hargai. Sesuatu yang ya. Oke lah, silakan, Bang. Mungkin Abang belum cukup ilmu, makanya saya mengundang muslim-muslim yang berilmu ya, Bang, ya. Oke, selamat malam, Bang Chandra. Saya turunkan ya. Seperti itu, teman-teman ya. Begini loh, saya itu mengasihi kalian, wahai saudara-saudaraku ya, dari yang muslim. Saya pengen supaya apa? Supaya jangan ada sebuah paham yang meracuni Anda jadi orang jahat. Gitu loh. Apa yang Injil katakan? Tuhan Yesus di dalam Injil berkata apa? Akan tiba masanya nanti. Orang-orang akan menganiaya kamu, bahkan melenyapkan nyawamu, dan mereka akan berpikir bahwa mereka berbuat bakti terhadap Allah. Ada. Dan orang-orang itu yang berpikir seperti itu, teman-teman. Banyak yang kayak begitu. Yuk. Ayo, silakan. Ada Ukhti Aisyah. Nah, ini salah satunya mungkin ini, Ukhti Aisyah. Ya, silakan Ukhti Aisyah. Selamat malam, Ukhti Aisyah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Ukhti. Ya, Ukhti Aisyah. Kan? Tidak bisa bicara. Ya, Ukhti Aisyah. Di manakah dirimu, ya Ukhti Aisyah? Oke, baik, Ukhti Aisyah dia tidak nyambung, jadi kita turunkan ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Ada Ain DMZ. Aim DMZ. Ya, selamat malam Aim DMZ. Selamat malam Aim DMZ. Ya. Ain, ya silakan nyalakan kamera, Bang Ain. Sebentar ya, Bang. Ya. Gelap, Bang, gelap. Iya. Halo. Salam kenal, Bang. Dari mana, Bang? Ya, salam kenal, Bang, dari sini. Silakan, Bang, nyalakan kamera dulu. Iya gitu. Silakan. Bang Ain. Boleh bertanya ya, Bang? Boleh. Saya mau tanya aja. Boleh, silakan. Tapi kameranya bisa agak mundur ke sedikit gitu, Bang? Dikit. Bos. Saya mau tanya, Bang. Silakan. Boleh nggak? Aduh, udah saya bilang boleh. Sebagai apa perannya? Apa? Yesus jangan itu dimakan, Bang. Mic-nya apa? jangan dimakan, Bang. Peranan gimana maksudnya?
Maksudnya Yesus itu sebagai apa Yesus? Sebagai apa gimana maksudnya? Yesus di dalam Bible itu sebagai sang Mesias. Yesus itu sebagai apa, Bang? Ya, Yesus sebagai sang Mesias, dia Tuhan, dia Mesias, dia juga nabi, dia juga utusan. Iyalah ya. Banyak peranannya, Bang. Terus kalau dia utusan, bapaknya siapa, Bang? Terus perannya yang sebagai apa dia? Makanya tanya Yesus itu sebagai apa peranannya? Oke, baik ya, sudah saya jelaskan, ini ditanya diulang-ulang terus, di bawah dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Saya pengen gitu ketemu dengan muslim yang nyambungan gitu diajak ngobrol. Udah dijawab peranannya Yesus sebagai sang Mesias, Yesus juga Tuhan, Yesus juga utusan, ditanya lagi peranannya apa, Bang? Peranannya apa? Peranannya apa, Bang? Kayak orang mabuk. Heran saya. Ya, silakan. Kita kasih ada sebentar ya, Muhammad Ilmi. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ilmi. Mana tadi Muhammad Ilmi? Iya. Aduh, Muhammad Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi. Halo Muhammad Ilmi. Nah, kan? Jangan panik, Bang. Jangan panik. Tenangkan dirimu, tenangkan. Ayo, silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya kasih muslim kesempatan, tolong jangan disia-siakan. Ayo, Muhammad Ilmi. Ngomong saja sudah nggak bisa dia. Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Waduh, ini sudah tidak bisa bicara. Halo Muhammad Ilmi, apakah Anda bisa bicara? Bisakah Anda duduk dengan tenang, tidak panik? Nah, nyetel handset. Oke, silakan saya tunggu. Sabar ya, teman-teman ya. Yuk. Coba Muhammad Ilmi, bisakah kamera Anda yang bagus? Nah, seperti saya ini. Nah, gitu. Sudah bagus semua, Bang? Dah. Oke, kita mulai ya, Bang ya. Yuk. Oke. Silakan, Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, bahwa yang selama ini berdebat itu sebenarnya tidak mengetahui tentang Islam sebenarnya. Mereka-mereka yang muslim-muslim. Ya. Oke. Memang begitu, saya akui itu. Orang-orang awam gitu ya. Dan saya harap Anda bisa mewakili Islam karena Anda mengerti ajaran agama Islam. Silakan, Bang. Ya, pada dasarnya Al-Quran itu adalah Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, kan gitu. Sehingga kalau dijelaskan di luar Al-Quran menjadi keraguan gitu. Oke. Karena dia sendiri sifatnya adalah penjelasan. Baik. Segala sesuatu yang tersurat. Baik. Saya sangat menarik nih dengan ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Ya, gitu ya. Baik. Betul. Jadi menurut Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Ayat-ayatnya itu saling menjelaskan. Baik. Tapi ada sebuah masalah. Gini. Abang tahu apa itu mutasyabihat? Tahu. Apa mutasyabihat itu? Allahu najala ahsanul hadis kitabam mutasabiha masani. Ya kan? Allah telah menurunkan ya sebaik-baik hadis sebagai kitabam mutasabihat, sebagai ketetapan yang bersifat metafora atau perumpamaan. Seperti itu. Oke, apakah mutasyabihat itu dapat dimengerti? Harusnya dapat dimengerti, tetapi banyak orang tidak mengerti. Nah, itu dia masalahnya. Menurut Al-Quran mutasyabihat itu tidak bisa dimengerti. Hanya Allah yang mengerti takwilnya. Itu pemahaman manusia. Bukan, coba di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Apa katanya? Di situ dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Coba dibaca. Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warosihuna, dan orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya, fil ilmi. Apa? Ya, orang-orang yang dalam ilmunya berkata apa? Iya. Mereka mengatakan amanah bihi, kami telah beriman dengannya. Apakah mereka mengerti? Itu yang bisa memahaminya itu kecuali Allah dan rosihuna, warosihuna fil ilmi. Oke, coba dibaca dengan baik. Gini Bang ya.
orang-orang yang beriman itu bukan mengetahui. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu bukan mengetahui. Mereka berkata bahwa mereka beriman. Mereka tidak paham juga itu. Coba dibaca. Dibaca yang bagus, coba selengkap. Yuk. Di situ. Enggak, dibaca dulu yang lengkap. Jangan dijelaskan. Baca dulu. Baca dulu. Wa ma ya'lamu ta'wil. Dibaca dulu terjemahnya. Baca terjemahnya. Iya, benar. Saya tidak tergantung terjemahan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang tahu takwilnya. Memang selama ini banyak yang tidak tahu takwil kecuali Allah, dan di situ tidak bisa dipisahkan kata wow. Wow itu artinya dan. Iya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, bukan dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui. Oh, tentu karena dia fil ilmi. Orang-orang yang mendalam terhadap ilmunya. Apa itu? Orang-orang yang mendalam ilmunya kenapa mereka? Iya, karena dia mendalami ilmunya tadi. Bukan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata. Iya, dia mengetahui sehingga dia berkata. Kalau dia apa kata mereka? Ya, kata mereka karena dia tahu maka dia aman nabihi. Oke, baik. Kalau begitu silakan. Apa arti alif lam mim? Menurut orang-orang yang beriman yang mendalam ilmunya, silakan. Oke, jadi begini, alif lam mim itu ya sejenis ayat yang merupakan enkripsi, sedangkan ayat lainnya adalah deskripsi. Jadi Allah. Bukan, arti alif lam mim apa, Bang? Sebentar. Aduh, Bang, dengar Bang ya, dengar. Barusan tadi Abang dengan PD-nya mengatakan, orang-orang yang datang ke sini itu mereka tidak ada ilmunya. Orang-orang yang datang ke sini itu Abang bilang unyu-unyu. Orang-orang Islam yang ke sini, termasuk juga Anda ternyata. Ya, saya lagi menjelaskan tadi dari potong. Sedikit Bang. Gini ya. Bisa, Anda mengatakan tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Betul. Kalau begitu apa arti alif lam mim? Ya, berikan saya kesempatan 1 menit, bisa? Silakan. Nah, makanya jangan dipotong. Saya mengatakan Al-Quran ini ada 2. Pertama deskripsi dan enkripsi. Udah? Alif lam mim itu enkripsi. Deskripsinya ada. Datanya 2. Bang, datanya apa? Datanya mana datanya? Iya, enkripsi itu artinya tahu nggak arti enkripsi? Bang, coba datanya Bang. Datanya apa? Datanya. Ya makanya saya bilang. Ternyata mereka tidak bisa menjelaskan, teman-teman ya. Inilah. Bang, apakah yang menjelaskan? Muhammad ilmi atau Al-Quran? Apa yang menjelaskan itu? Ayatin bainatin. Ayat. Oke, ayat dengan ayat. Coba, iya. Di mana penjelasan bahwa alif lam mim itu enskripsi? Seluruh ayat Al-Baqarah itu setelah alif lam mim itu adalah penjelasan alif lam mim. Karena dia deskripsinya adalah 285 ayat. Sementara alif lam mim. Iya, maksudnya arti alif lam mim itu apa? Kalau namanya enkripsi. Aduh, ya udah gini. Alif lam ro apa? Alif lam ro apa? Sama itu enkripsi, bahasa rumus. Lah namanya bahasa rumus. Ya, udah di bawah aja Bang, tidur aja di bawah. Ayo silakan ya. Ini Anda itu inskripsi rumus apa? Makanya begini. Jadi gini, ini pelajaran bagi kalian ya. Gini. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Qur'an. Jadi ceritanya itu begini biar teman-teman tahu. Dulu Muhammad itu sering duduk-duduk dengan orang-orang dari luar Arab. Namanya orang-orang Ajam. Ajam itu maksudnya orang-orang Arab tapi dia bukan orang Arab asli. Sebagai contoh. Kalau teman-teman tinggal di Bali, ya, di Bali itu banyak orang asing. Nah, orang-orang asing itu namanya orang Ajam. Nah, Muhammad, ya, itu disebutkan di dalam riwayat-riwayat, Muhammad tuh sering nongkrong-nongkrong sama orang-orang Ajam itu. Nah, masyarakat menuduh bahwa orang-orang Ajam itulah orang-orang asing itu yang ngajarin Muhammad itu bikin Al-Quran. Lalu dibantah sama Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 101, 103. Dibantah begini. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain diajarkan oleh orang-orang itu. Lalu dibantah oleh Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Al-Quran itu diajarkan oleh orang-orang Ajam, sedang bahasa mereka bahasa Ajam, tetapi bahasa Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ternyata di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa Ajam itu. Yang sampai sekarang orang Islam nggak tahu. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Titik. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Beriman, bukan mereka tahu. Gimana? Ayo silakan. Ya, ini nekat yang nyata kalau seperti ini namanya. Yo, silakan ya. Teman-teman muslim, mari.
Kita kasih naik ada Ali Humaini. Oh, Ali Humaini. Ya silakan Bang Ali Humaini, nyalakan kamera. Halo. Ali Humaini, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Pakai topi dulu nih. Boleh, boleh. Silakan Bang. Mau tanya ya Bang? Boleh, silakan. Kalau dari umat Kristen dan umat Katolik itu nanti lebih dulu mana yang masuk surga Bang? Ya tergantung orangnya lah, mau ada-adanya. Mau dia Katolik, mau dia Kristen, yang apa namanya, yang dipertimbangkan itu adalah apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena banyak orang di KTP-nya Kristen, banyak orang di KTP-nya Katolik, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Begitu. Karena apa kata Yesus? Banyak orang ya nanti akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di dalam Bible atau sudut pandang Yesus, bukan orang yang ngomong, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan orang yang ngomong, Tuhan, Tuhan, bukan begitu. Tetapi orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapak kita di surga. Nah, beda dengan ajaran Muhammad. Sedikit Bang, ini aduh. Gantian dulu Bang. Gini, kalau ajaran Muhammad itu kebalikannya. Kalau di ajaran Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Setuju? Itu kalau sudah mengalami pertobatan. Di mana pertobatannya? Nih, dengar nih. Menurut Muhammad, ya, makanya saya bilang iman Muhammad itu, syahadat itu bagi Muhammad tuh hanya di mulut. Begini. Sebentar dulu, coba dengerin dulu nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ini konteksnya keliru memahami ya Bangku, sayangku, cintaku. Ini gimana? Ini konteksnya keliru dari mana? Pada saat sudah mengucapkan Muhammad syahadat la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah, itu zina dan pencurinya berhenti saat itu. Dari mana? Meskipun berzina, meskipun mencuri, yang penting mengucapkan. Makanya ada yang inbox saya begini. Katanya kamu belajar agama Islam 13 tahun. Coba apa kunci surga? Saya ketawa bacakan, saya bilang kunci 14, saya bilang. Iya, kunci surga itu kunci 14. Gitu. Makanya gini, ada sebuah paham di dalam agama Islam, kunci surga itu katanya mengucapkan 2 kalimat itu. Kalau 2 kalimat itu diucapkan, maka pintu surga itu terbuka. Nah, kata Muhammad, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, asal dia ngucapin 2 kalimat itu, masuk surga. Jadi bertentangan dengan ajaran Kristen. Kalau dalam ajaran Kristen, bukan orang yang mulutnya cuap-cuap, bukan. Tetapi orang yang melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Gitu. Setelah mengucapkan syahadat, pencuri dan zinanya berhenti. Gitu. Gak ada dibilang berhenti. Oke, saya tunjukkan lagi hadis-hadis tambahannya ya. Nih. Tadi aku belum puas pertanyaanku tadi kok nggak dijawab. Mana yang lebih dulu kok dijawab muter-muter? Kan sudah saya jawab. Yang lebih dulu adalah yang melakukan apa yang diperintahkan Bapa di surga. Kurang jelas gimana lagi? Nggak, antriannya tuh lebih dulu mana? Emangnya ngantri macam orang beli beras. Jadi pertanyaan Anda sudah saya jawab nih. Kalau dalam agama Islam ya, Bang Ali Humaini, dengar ya, nih. Di dalam agama Islam nih, bahkan Allah itu akan memusnahkan suatu kaum kalau kalian tuh tidak berbuat dosa. Jadi Allah itu maunya kalian tuh bikin dosa. Nih, saya tunjukin. Banyak umat muslim nggak percaya. Ini Aidis nih ngomong apa sih? Orang ini kok mulutnya lantam sekali. Masa Tuhannya orang Islam pengen orang Islam itu berbuat dosa? Nih, perhatikan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Perhatikan.
Nih, kalau kalian nggak bikin dosa itu dimusnahkan kalian. Makanya lanjut bikin dosa. Tapi sayangku, cintaku, tak kasih tahu mak gini loh. Kan antara Kristen dan Katolik, maksud saya pertanyaan saya begini. Kan yang satu pakai salam Maria, artinya ada peranan Maria di situ. Sedangkan yang Kristen tidak ada peranan Maria di situ. Mana yang lebih dulu masuk surga? Sederhana kan pertanyaan saya. Baik, begini. Kalau Anda mau tahu tentang ajaran Katolik, sebentar. Kalau Anda mau tahu ajaran Katolik, silakan Anda bertanya kepada Katolik. Tapi yang saya katakan cuma satu. Mau Katolik, mau Kristen, intinya adalah bahwa apakah mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, sedangkan kebalikannya, ini saya mau tanya sebaliknya, ini Anda kejang-kejang kepanasan, ini kesetanan ini. Nih, saya sudah tampilkan. Coba, sekarang Pak Ali, coba Anda yang baca, coba yuk. Demi... Ini mata saya yang sebelah kanan kurang jelas. Oke, saya yang bacakan, nggak apa-apa. Pantas masih Islam. Oke, baik. Nih, saya bacakan. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berdosa. Bang, itu kan di hadis. Nah, itu kan hadis. Makanya gini bang, ini lihat ini. Yesus berkata, jangan berbuat dosa. Kalau Muhammad sebaliknya bang, kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini kan. Semua hadis itu sifatnya sunnah. Sunnah itu artinya bisa dipercaya, tidak wajib untuk Tidak wajib. Oke, sekarang saya tanya. Ya, oke, baik, gini. Oke, baik, gini. Baik, sebentar. Sekarang saya tanya. Sholat kayak begini, ada di Quran nggak? Ada di Quran nggak kayak begini? Kalau detailnya belum, tetapi. Nah, berarti nggak wajib. Ya? Wajib. Nah, sekarang wajib. Tadi katanya kalau sunnah itu nggak wajib dilakukan. Buktinya nggak ada di Quran sholat begini-begini. Mana ada di Quran sholat begini? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam ya. Aduh, gimana? Itu kan bang. Jadi itu kan ritualnya secara detail. Ya, berarti tidak wajib kan? Berarti tidak wajib kan? Di dalam sunnah, di dalam ritual itu ada. Sebentar, berarti tidak wajib kan? Gimana? Berarti tidak wajib kan? Menurut rukun Islam itu wajib dilaksanakan. Nah, wajib sekarang katanya. Udah dibawa dulu lah. Capek saya ngomong sama begini. Wajib kalian suka-sukamu. Wajib enggak? Wajib, kadang enggak. Gini loh teman-teman ya. Ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Ya. Di dalam Bible, di dalam Injil. Makanya orang Islam tuh jangan anti Injil. Quran itu memerintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Itu disuruhkan kepada kalian untuk beriman. Tapi yang terjadi sekarang, orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya saya curiga, apakah kalian baca Qurannya sambil koprol? Gitu loh. Nah, di dalam Injil, apa dikatakan? Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang? Bertobatlah. Ketika ada seseorang yang lumpuh, seseorang yang sakit, ketika disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa, itu kata Tuhan Yesus dalam Injil. Tapi kalau kata Muhammad sebaliknya nih. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu itu akan dimusnahkan, bro. Dimusnahin kamu kalau kamu nggak bikin dosa. Ini hadisnya nih. Riwayat Muslim 2749 nih, silakan dibaca. Tuh, kelihatan kan? Nih, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Dimusnahin loh bro kalau nggak bikin dosa sama sekali. Ya, kalau di dalam Bible, cita-cita, keinginan Bapa di surga itu supaya manusia itu hidup kudus, tidak bercacat celah, tidak membuat dosa. Itu keinginan Bapa di surga. Tapi kalau dalam agama Islam, justru kalau nggak bikin dosa sama sekali, dimusnahin. Ya, ayo. Coba yang muslim kalau datang ke sini jangan marah-marah gitu loh. Coba jangan marah, bikin argumen bantahannya. Gitu loh. Ya, coba ayo silakan. Saya beri kesempatan loh. Saya kasih kalian kesempatan. Ayo, ngobrol baik-baik. Yuk, silakan, yuk. Dibilang saya katanya ngada-ngada. Aduh.
Sudah saya bilang, sekali kamu nonton channel saya ini, kamu memang akan marah-marah, emosi kamu dalam hatimu. 2 kali, kamu mulai cari tahu, bener nggak sih yang udah ngomongin orang ini? 3 kali, kamu udah mulai manggut-manggut, mengiyakan. 4 kali, saya takut kamu bangun pagi tidak dalam keadaan Islam lagi. Silakan, Mbak Sori, yuk silakan, nyalakan kamera. Silakan, Mbak Sori. Lama nggak hadir. Iya, bagaimana ini Mbak Sori? Ada satu video kita yang sangat cetar membahana. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu menyuruh orang minum air kencingnya onta. Betul? Betul. Betul nggak? Muhammad menyuruh orang minum air kencing onta. Ya. Iya. Terus kenapa? Nggak apa-apa. Berarti orang Islam harus meminum air kencing onta sesuai anjuran Muhammad kalau sakit, betul? Tidak demikian. Nah, kan? Kalau yang enak-enak mau. Misalnya sunnah malam Jumat. Oh iya, sunnah Rasul malam Jumat. Nah, tapi kalau giliran sunnah yang kalau sakit minum air kencing onta, kagak dong. Ngeri coy. Pada saat seperti itu tidak ada obat lain, adanya itu air kencing onta. Makanya di mana kalau ada obat lain? Di mana kalau ada obat lain? Mana yang lebih gini? Mana yang lebih kalian ikuti? Obat yang dibikin dari orang kafir atau obat yang dianjurkan oleh Nabi? Oh, gini, pada saat itu, tapi sekarang apabila digunakan terus itu mujarab, kenapa? Apa salahnya? Oke, jadi kalau orang Muslim kalau sakit minumnya apa? Minum Panadol, makasih. Minum Panadol apa minum kencing? Enggak gitu. Seandainya tidak ada obat lain, kemudian kita minum air kencing itu sehat. Kenapa? Enggak salah. Oh, berarti umat Muslim sekarang lebih senang obat bikinan kafir? Enggak, kita minum obat juga. Jangan berpikiran seperti itu, saudara-saudara. Berat. Ini pikiran apa? Siapa yang menemukan obat? Sebentar. Siapa? Ini obat-obatan. Bentar, Basori, pelan-pelan. Basori pelan-pelan. Yang menemukan obat-obat. Yang menemukan obat-obat itu orang-orang kafir atau orang-orang Islam? Enggak gitu. Ibnu Sina itu siapa? Pencetus ilmu kesehatan itu Ibnu Sina. Ngarang bebas aja. Siapa Ibnu Sina itu siapa? Itu ahli. Obat apa yang ditemukan sama dia? Obat apa? Itu pada masa kejayaan Islam. Obat apa yang ditemukan? Enggak percaya, pasti enggak percaya. Enggak, saya mau tanya obat apa yang ditemuin? Ilmu kedokteran itu yang pertama kali yaitu Ibnu Sina. Waduh, orang. Saudara-saudara. Ini aku tanya kamu. Aduh, enggak gini loh. Begini. Aku tanya dulu. Yesus itu tidak menikah. Terus kenapa kamu nikah? Aku tanya. Kenapa kalau Yesus tidak menikah terus saya tidak menikah? Kenapa? Harus pola pikirnya harus begitu, kenapa? Enggak gitu. Gini. Katanya kita harus mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Gitu. Tetapi kenapa pada saat Yesus tidak menikah, umat Kristen, umat Katolik tidak mengikuti? Kenapa? Baik. Saya jawab ya. Kok dipilih-pilih? Baik, saya jawab. Bisa saya jawab? Ini mau turun ini. Panik kok mau turun? Enggak. Kok mau lari? Kok macet? Mau dijawab macet. Gimana? Mana ini? Nah, macet dia ya. Baik, saya jawab pertanyaannya. Jadi begini, ini yang saya maksud dengan kecacatan berpikir. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Gara-gara Yesus tidak menikah, terus kita nggak menikah. Gara-gara Yesus tinggal di Israel, terus kita tinggal di Israel. Yang dimaksud mengikuti Yesus bukan seperti itu. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Apakah pernah Yesus memerintahkan jangan kamu menikah? Ya kagak ada. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memilih jalan hidup yang seperti itu. Ada orang-orang tertentu. Tapi kalau diwajibkan jangan menikah, nggak ada. Ada orang-orang tertentu misalnya pastor-pastor dalam agama Katolik. Mereka memilih untuk tidak menikah. Nah, ada gerakan protes. Makanya kalau kalian baca sejarah, ya ada gerakan protes. Makanya disebut Protestan. Ya kan? Karena dulu diwajibkan untuk tidak menikah. Tetapi ada gerakan protes. Boleh-boleh saja kita menjadi pastor tetapi menikah. Boleh. Kenapa tidak boleh? Dan saya setuju dengan yang boleh. Saya tidak setuju dengan mengatakan yang tidak boleh. Begitu. Ya. Nah, tapi kalaupun ada orang yang memilih untuk fokus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk tidak menikah, kita juga nggak bisa menyalahkan. Tapi kalau diwajibkan harus, nggak boleh. Ya, saya tidak setuju dengan itu. Nah, kalau misalnya kita tanya balik. Anda mengikuti Muhammad? Ya. Muhammad tinggal di mana?
tinggal di Arab. Ah, berarti kamu harus tinggal di Arab. Ya nggak gitu Ferguson pola pikirnya. Karena yang dimaksud mengikut Muhammad itu bukan Muhammad tinggal di Arab terus kita tinggal di Arab, bukan begitu. Maksudnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Saya tidak mengajukan pertanyaan murahan, pertanyaan cacat logika seperti yang kamu tanyakan kepada saya. Ya. Pertanyaan Anda itu membuktikan intelektualitas Anda. Pertanyaan Anda itu membuktikan bahwa IQ Anda itu ya mohon maaf. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Hilda. Gambar ini keren ya teman-teman ya. Akibat ikut Muhammad orang ini minum pipis onta. Ah, iya bener, emang bener ini orang ini minum pipis onta itu gara-gara ikut Muhammad. Ya, silakan Hilda. Apakah Anda seorang Muslim? Aku di sini masih Muslim. Bisa nyalakan kamera, Hilda? Oke, tunggu ya. Iya, silakan. Tunggu ya Kak, ini agak. Saya undang saja, saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Ya, itu sudah ada di layar, silakan diterima. Tunggu ya Kak, aku agak bingung. Atau Anda mungkin takut begitu? Enggak sih. Oke, kalau nggak takut, kalau Anda merasa nyaman, nggak apa-apa, silakan nyalakan kamera. Karena gini, banyak orang Muslim mau masuk Kristen, mereka tidak dipublikasi karena takut. Tetapi sebaliknya, kalau yang dari Kristen pindah ke Islam, digembor-gemborkan. Begitu. Oke, Hilda, gimana ceritanya Hilda? Jadi, perkenalkan dulu, nama aku Hilda. Ya. Di Jakarta Barat. Oke. Aku mau ceritain tentang perjalanan aku. Sebenarnya kalau untuk sekarang aku masih dibilang Muslim karena aku masih perjalanan dalam belajar tentang Alkitab sama menuju ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau cerita kayak mungkin mau nanya lebih banyak ke kakak kali ya. Kenapa? Kalau aku kan masih dibilang Islam ya Kak. Aku dapat restu dari mama sama papa sama yang lain tuh susah banget Kak. Buat dapetin kayak izin aku buat pindah ke Kristen tuh jujur susah banget. Di sini boleh nggak aku ceritain awal? Boleh. Aku mau ke Tuhan Yesus. Jadi awalnya itu aku mama sama papa aku pisah. Oke, jadi aku ikut sama mama dan aku sekolah sambil kerja. Di SMP, sekarang aku udah SMK kelas 1. Aku di sini kayak pindahlah aku kayak sama mama. Dan aku kan waktu itu ada sempat problem ya sama mama. Jadi aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu aku jauh dari rumah, aku sama teman-teman aku sekolah tapi masih sekolah tapi sambil kerja. Di situ di lingkungan aku teman-teman aku semuanya Kristen. Oke, jadi aku di sini maaf aku cerita sejujurnya tapi bukan ngejelekin Kristen ya. Jadi awalnya tuh teman-teman aku mereka orang sering banget denger lagu rohani yang bener-bener kayak aku tuh risih Kak. Aku kayak apa sih gitu, kayak nggak asik banget nih lagunya, nggak enak gitu. Terus akhirnya aku kayak apaan sih, kenapa lu maaf banget kayak aku harus ngomong ini, kayak kenapa lu harus nyembah dia gitu. Akhirnya pas aku denger lagu itu tiba-tiba banget aku nangis Kak. Nangis terus kayak kok jadi kepikiran ya. Besokannya nggak lama aku jadi suka lagu itu. Pertama kali lagu yang aku denger tuh yang lagu gereja, aku nyanyi Haleluya. Dan di situ tuh kayak aku besokannya langsung mimpi kalau aku tuh di dalam posisinya tuh gelap banget. Gelap. Dan nggak lama dari situ aku baptis. Oh, jadi sudah dibaptis? Belum, jadi di dalam mimpi itu. Oh, dalam mimpi itu, oke. Terus pas di dalam mimpi itu aku dibaptis, akhirnya aku mutusin buat oh ya udah untuk belajar ke Kristenan dengan baca Alkitab semuanya. Tapi aku ada perlakuan yang gak enak dari teman-teman aku, dari yang teman-teman aku Islam. Jadi aku maaf banget harus cerita ini, tapi emang ini beneran kejadian sama aku. Jadi dibilang kayak gini sama yang lain kayak kenapa lu harus banget pindah dari yang Islam ke Kristen, kan dia nyembahnya patung lah, terus kayak ya udah lu sekarang makannya babi gini tuh sakit banget Kak dengernya. Padahal kayak aku di situ lagi semangatnya buat baca Alkitab. Nah terus di sini aku mau nanya sama kakak kayak gimana sih gimana ya ngomongnya, kalau tanggapan kakak kalau misalnya kita ikut jalan Tuhan Yesus, kita gimana ya Kak, dilecehin banget, ngerti gak sih? Iya, jadi apa yang Yesus ajarkan begini, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun.
seperti itu. Jadi dalam kekristenan itu kita berbicara bagaimana Yesus itu memerintah di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya kita melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia itu apa? Supaya kita itu hidup mengasihi sesama kita, seperti itu. Oke, terus buat jadi sedih deh. Buat aku awalnya tuh kan izin ya sama mama buat aku pindah ke Kristen, terus mama tuh sempet ngomong gini ke aku, kakek, yaudah lu, aku disuruh keluar dari rumah, nggak boleh tinggal di rumah. Terus akhirnya aku keluar dari rumah itu dan mama udah nggak mau nganggap aku lagi, sampai mama nggak ngabarin aku, terus nggak cariin aku kemana-mana. Tapi makin kesini tuh aku ngomong lah pelan-pelan ke mama kan, ya aku jelasin kalau aku pindah ke Kristen tuh bukan karena ikut teman-teman atau karena perasaan teman-teman aku tuh, enggak, aku karena emang dari niat hati, Kak. Itu kan. Terus akhirnya mama kesini-kesininya tuh masih kayak izinin aku, dan sekarang tuh boleh pindah ke Kristen, puji Tuhannya kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih sama Kak, sebenarnya aku sakit banget sih, Kak, kayak dengerin teman-teman yang ngomong ke aku tuh kayak nggak enakin banget, kayak dari yang makan inilah, makan itulah, kenapa nyembah Tuhan lah. Aku kan orangnya overthinking banget ya, Kak. Kalau dibilang yang nggak ngenakin kayak gitu tuh langsung kepikiran, itu gimana ya, Kak? Ya, seperti itu tadi. Intinya kalau kita belajar hidup mengasihi, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang mengendalikan hidup kita. Walaupun mereka berkata apapun, tetap kita menunjukkan atau membalas sesuatu yang mereka perbuat itu, yang jahat itu tetap dengan yang baik, seperti itu. Oke. Kira-kira Kakak ada dukungan gak ya buat aku, kayak mungkin... Kalau gitu bisa misalnya di gereja atau bagaimana begitu? Gimana, Kak? Bisa mungkin mendatangi gereja yang terdekat, gabung dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan ajaran Kristus, banyak. Tetapi gabunglah dengan komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya? Tapi aku kalau ngomong gini nanti dihujat. Nah iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi. Jadi mungkin besok, makanya follow aja, besok bisa kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, atau nanti banyak kesaksian-kesaksian di room-room Kristen yang lain, boleh mampir-mampir aja cerita-cerita. Banyak room-room Nah, jadi teman-teman sekalian ya, banyak sekali memang orang-orang yang mendengar seperti ini, yang orang-orang seperti Hilda ini, tapi memang tidak berani bersuara. Nah, saya nggak mau bikin kamu mengungkapkan alasan kamu meninggalkan Islam. Takutnya orang-orang Islam itu pada, ya tahu sendiri kan kamu kan? Ya, bener, nah, seperti itu. Nah, beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Kalau orang Kristen yang masuk Islam itu biasanya dipublikasi, bahkan didengung-dengungkan. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen, takut mau ngomong. Itu udah dianggap sampah, Kak. Takutnya nanti dipersekusi, seperti itu. Oke ya, ini saya Hilda, saya mau pergi dulu karena saya jam segini tuh harus mau ada kegiatan. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya. Amin, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih Hilda, sampai ketemu lagi. Shalom. Ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Saya turunkan dulu Hilda ya. Jadi teman-teman sekalian, saya mohon maaf, ini harus kita akhiri. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada.
tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan. Untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong. Ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacaannya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.